woman and her faith, ya, perempuan dan imannya. A woman of faith keeps walking by faith because for her, sebab bagi dia faith is not a game but a crucial part of the race. Jadi seorang perempuan yang dan imannya itu dasarnya apa? Karena seorang beriman, seorang perempuan yang beriman itu dia berusaha keep walking. Dia on the track. Dia mau berjalan di tracknya perjalanan dengan iman itu karena dia sadar bahwa iman itu bukan sebuah permainan. Iman itu bukan sebagai seperti ya ada ya bagian dari ya orang Kristen lah gitu ya, bukan, tetapi adalah crucial part, bagian yang sangat krusial dalam perjalanan iman atau perjalanan hidup orang percaya. Sebagai dasar diskusi kita adalah dari Kejadian 1 dan Amsal 31. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi bicara tentang seorang perempuan, seorang wanita beriman itu dasarnya apa? Dasar karena kita ini diciptakan, baik laki-laki dan perempuan, serupa gambar Allah. Dari konsep dasar inilah kemudian kita mempercayai, kita berpegang kepada apa? Ya kehidupan kita ini setara, ya sejajar di hadapan Tuhan gitu. Tapi kemudian dalam posisi-posisi tertentu dalam perusahaan misalkan, oh zaman ini tuh laki-laki banyak menjadi pemimpin misalkan, bagaimana istri mesti tunduk kepada suami misalkan. Nah, itu adalah bagian dari proses yang memang sebagai satu bagian keteraturan, supaya bagian dari keteraturan sebuah organisasi atau dalam rumah tangga, organisasi rumah tangga ya. Nah, kalau rumah tangga disebut organisasi, nah itu adalah keteraturan. Tetapi esensi dasarnya kita ini laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah yang sama, diciptakan menurut gambar Allah yang sama. Dan poin yang kedua, Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kemolekan, bohong, kecantikan, sia-sia. Maksudnya bukan berarti kita tidak perlu menjadi cantik ya. Tentu saja kita mau sebagai seorang perempuan, kita mau cantik gitu. Cantik secara fisik, cantik secara rohani, cantik secara batiniah kan begitu ya. Nah, tetapi semua kalau kemolekan secara fisik, kecantikan yang dikejar, itu kita kejar itu saja, maka ini yang disebut Alkitab katakan bahwa itu menjadi sia-sia karena itu sifatnya sementara. Tetapi kalau kecantikan yang dari dalam inner beauty, orang bilang ya, cantikan dari dalam, kecantikan karakter, kecantikan batiniah, kecantikan rohani, itulah yang akan dipuji-puji sepanjang masa. Jadi nenek-nenek pun tetap dipuji. Kenapa? Karena kecantikan rohaninya nggak pernah hilang, malah justru mungkin menjadi lebih baik ya. Jadi itu sebabnya Amsal 31 ayat 30 itu ditutup dengan takut akan Tuhan itu akan dipuji-puji. Kenapa? Jadi itu yang penting. Nah, perempuan tertindas dan feminisme. Nah, kita mulai topik lebih fokus lagi adalah kenapa ada perempuan lebih galau dari yang lain misalkan. Kenapa kemudian, wah kalau baper itu memang perempuan. Misalnya seperti itu ya. Atau perempuan itu kalau misalkan gampang nangis gitu. Jadi kalau menjadi pemimpin, wah terlalu cengeng, sulit jadi pemimpin misalkan. Nah, itu pembicaraan-pembicaraan yang mungkin muncul di dalamnya. Maka sejarah mencatat penindasan kaum perempuan itu berlangsung begitu lama dan merata di seluruh dunia. Jadi ini poinnya. Kenapa kemudian sekarang ini banyak kaum perempuan yang galau? Atau banyak perempuan yang kemudian merasa bahwa mengalami penindasan, mengalami pelecehan lebih daripada anak laki-laki misalkan. Kita tidak menutup mata bahwa anak laki-laki pun mengalami pelecehan sangat mungkin dan banyak juga begitu. Tetapi sejarah mencatat
penindasan memang pada dasarnya, penindasan kaum perempuan itu memang terjadi. Dan karena perempuan yang tertindas ini langsung atau tidak langsung mengalami penindasan, itulah yang membuat perempuan akhirnya sudah sampai kemudian punya stigma untuk diri sendiri juga. Merasa bahwa aku nggak berdaya. Ya aku memang perempuan. Dalam arti waktu ngomong, ya aku memang perempuan. Itu adalah seperti kita ini nggak punya kekuatan. Begitu. Ya aku perempuan lah. Gitu. Jadi aku rasanya sudah kalah duluan. Gitu. Itu yang saya ingin bahwa kita tidak boleh berpikir semacam itu. Kenapa? Ya karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan ciptaan yang sama, laki-laki dan perempuan dengan gambar Allah yang sama. Perempuan yang tertindas itu terbukti munculnya gerakan feminisme abad ke-17. Kemudian abad ke-18 itu yang baru makin naik ya gerakan feminisme ini. Kenapa gerakan feminisme ini ada? Itu timbul karena ketidakpuasan terhadap perlakuan kaum laki-laki yang tidak adil, semena-mena, tidak manusiawi terhadap kaum perempuan. Sering juga dilakukan oleh kaum perempuan itu sendiri. Perempuan sendiri yang melakukan itu. Jadi itu sebabnya gerakan feminisme ini mau menentang itu supaya para perempuan ini bisa tidak lagi terkungkung oleh otoritas-otoritas yang tidak sepatutnya. Nah, kalau kita lihat dua tokoh yang terkenal feminisme, Kamla Basin dan Tigat Said Khan, ya, satu orang India, satu orang Afghanistan. Dalam buku mereka, Feminisme dan Relevansinya, sudah dalam bahasa Indonesia ya, tujuan akhir perjuangan kaum perempuan adalah terciptanya suatu masyarakat tanpa penghisapan, pembebasan dari pengkotakan, berdasarkan kelas atau kasta, menghindari itu, atau pembebasan dari prasangka, yang biasanya didasarkan atas perbedaan jenis kelamin. Ini yang diperjuangkan oleh Kamla dan Nigat Said Khan. Ya, itu yang dilakukan gitu. Jadi sekali lagi ini tahun 1994. Jadi saya ingin melompat untuk menunjukkan generasi atau semangat ini tetap muncul. Kalau semangat ini tetap muncul untuk menunjukkan apa? Penindasan masih saja berlangsung. Nah, kalau kita lihat di Indonesia bagaimana? Di Indonesia, feminisme telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Di lingkungan kaum pejuang perempuan Indonesia masih tetap dipertahankan bahwa perempuan mempunyai tugas utama sebagai pengurus rumah tangga, pendidik anak, demi masa depan keluarga, generasi penerus bangsa. Itu masih ada di antara di Indonesia dari kaum pejuang, dan ini menurut saya baik sekali. Kemudian kaum perempuan telah menduduki berbagai jabatan. Jabatan-jabatan penting di pemerintahan, baik di bidang politik atau sosial masyarakat. Kita lihat ya, tokoh-tokoh yang banyak sekarang ini. Namun di sektor-sektor tertentu masih ada diskriminasi terhadap kaum perempuan. Misalkan yang paling kelihatan, upah buruh perempuan lebih kecil dibanding dengan laki-laki. Jadi bagian ini tuh menegaskan bagaimana penindasan itu masih ada sampai sekarang. Nah, penindasan atau hal-hal latar belakang atau penindasan dalam rumah tangga juga terjadi. Papa-papa kepada istri dan kepada anak-anaknya. Nah, tanda kutip penindasan itu kita belum bicara pelecehan ya. Kita bicara tentang yang struktur itu pun masih terjadi. Nah, itu yang membuahkan kaum perempuan kemudian jadinya tidak berani muncul seperti yang seharusnya. Tidak berani. Dan kondisi inilah, kondisi budaya, lingkungan ini, kemudian muncullah banyak perempuan yang kemudian krisis identitas. Next, nah ini poinnya. Nah, krisis identitas inilah yang kemudian kita bawa terus menerus. Kita mesti lihat, berhenti di sini dan memahami. Aku masih punya krisis identitas nggak sih? Apakah laki-laki nggak ada krisis identitas? Ada. Apakah anak-anak nggak ada? Ada. Krisis identitas ini memang bisa terjadi di sepanjang hidup kita. Tetapi perempuan dan krisis identitasnya ini ternyata
lebih banyak terjadi karena sekali lagi apa? Nuansa budaya penindasan, pengaruh-pengaruh lingkungan itu yang menjadi seperti itu. Krisis identitas sebenarnya apa sih? Krisis identitas adalah kondisi ketika orang merasa tidak yakin mengenai siapa dan apa dirinya. Krisis identitas itu adalah orang mulai gak yakin, aku bisa nggak ya? Kan aku cuma perempuan. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu kalimat itu terjadi atau muncul kalimat itu, aku seperti apa? Aku bisa enggak? Saya ngobrol dengan seorang teman remaja putri. Iya, remaja ya, remaja akhir lah. Dia menyelesaikan S1-nya dengan nilai yang sangat bagus ya, 3,8 sekian, bagus sekali. Dan kemudian dia mau ambil S2. Kakak laki-lakinya juga mau ambil, kakak laki S1 terus bekerja, kakak laki-lakinya mau S2 juga. Nah, si anak ini juga pengen S2. Nah, dana dari keluarga cuma untuk satu anak dulu untuk tahun ini. Apa pertimbangannya? Nanti juga bagaimana kamu kalau perempuan, apakah kamu bisa mengerjakan baik toh nanti kamu menikah dan punya anak. Jadi dananya kasih aja yang anak laki-laki. Ini saya ngobrol di tahun ini beberapa bulan lalu. Jadi artinya apa? Ya artinya ternyata masih zaman sekarang masih ada seperti itu gitu. Dan kemudian dalam pergumulan dia ini mau sharing ke saya gitu. Wih, sampai saya nggak yakin dong. Saya ini bisa nggak ya S2? Karena orang tua saya nggak yakin saya bisa. Krisis identitas. Nah, krisis ini menjadi sangat serius di dalam diri seseorang jika mengalami persoalan tertentu ya, persoalan tertentu yang sangat besar. Seperti apa? Setelah mengalami perubahan besar dalam hidupnya, misalkan kehilangan pekerjaan, memulai pekerjaan baru, itu ada orang krisis. Menjalin relasi yang baru, mengalami perceraian, memiliki anak, baru memiliki anak, kehilangan orang tercinta, pindah di lingkungan baru, dan saya berikan tebal, mengalami kejadian yang traumatis. Kita mengalami sakit yang sangat serius. Atau faktor usia itu yang membuat kita mengalami krisis identitas. Mari kita cek ini. Kita ini mengalami krisis identitas enggak? Kalau iya, karena apa? Temukan itu, cari tahu itu. Krisis identitas itu wajar terjadi kok pada semua orang. Ya, wajar terjadi. Tetapi yang menjadi penting sekali adalah kita tahu penyebabnya dan bagaimana kita bisa mengelola itu. Kalau ternyata kita ini mengalami krisis identitas karena sebagai seorang perempuan ya pernah mengalami pelecehan dari keluarga, dari lingkungan, pelecehan emosional misalkan ya, selalu dianggap kamu perempuan tidak penting begitu. Walaupun mungkin secara eksplisit bilang tidak penting atau kadang-kadang implisit mengatakan kamu perempuan, itu nanti saja dan begitu. Anak laki-laki yang selalu diunggulkan. Nah, itu membuat kita menjadi krisis dari sekarang. Jadi ketika kita mau muncul, punya kerinduan, punya passion menjadi pemimpin, itu akhirnya menjadi goyah karenanya. Kalau itu terjadi, sebenarnya gejala krisis identitas kayak apa sih? Ya, seperti ini. Mempertanyakan siapa dirinya secara keseluruhan atau berkaitan dengan beberapa aspek kehidupan. Jadi maksudnya begini, secara keseluruhan itu keberadaan diri sendiri. Jadi keberadaan diri sendiri maksudnya adalah seperti apa aku ini keberadaan sebagai seorang manusia atau seorang perempuan. Jadi tidak merasa diri ini oke sebagai seorang perempuan misalkan. Atau kita ini mulai krisis identitas karena aspek tertentu. Ketika kita ini merasa bahwa di kantor selalu dilecehkan begitu karena tidak pernah punya posisi yang baik atau nggak pernah mendapat posisi yang lebih tinggi gitu karena perempuan jadi apa-apa kalau mau ada orang-orang yang mau naik jabatan di kantornya secara khusus dia selalu mendapat pergeseran tertentu begitu karena dia perempuan gitu. Dari pekerjaan tertentu atau dengan mertua dengan itu banyak bisa beberapa aspek kehidupan. Atau tidak punya anak, nah itu menjadikan seorang mengalami krisis.
Kedua adalah mengalami konflik pribadi yang besar karena pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi orang katakan krisis identitas kalau dia mengalami konflik pribadi. Konflik pribadi yang besar. Jadi mulai mikir, Tuhan ini salah ya menciptakan aku ini perempuan. Coba aku laki-laki. Aduh ini mestinya gitu ya. Jadi ada konflik pribadi ya, atau konflik antara diri sendiri, percakapan diri sendiri atau pendapat orang lain tentang karena keberadaan diri kita. Yang ketiga adalah sedang menghadapi masalah atau perubahan besar yang mempengaruhi pendapat mengenai diri sendiri. Nah, perubahan besar ini misalkan yang paling banyak ya, saya berikan contoh yang ekstrim, yaitu apa? Kalau diceraikan, perceraian, atau ditinggal yang meninggal. Ada orang yang merasa bersalah, merasa diri bersalah ketika suaminya itu meninggal karena sakit. Meninggal bukan COVID ya, meninggal karena sakit, kemudian dia sendiri merasa bersalah. Kok aku nggak bisa menjaga suamiku? Mungkin kalau aku ini setelah tahu suami sakit dan aku nggak bekerja, bisa nemeni suami, mungkin suamiku nggak meninggal. Nah, jadi bisa muncul begitu. Jadi padahal tentu saja ya, kematian itu adalah waktu Tuhan. Gitu. Kapan seorang dipanggil Tuhan itu waktu Tuhan begitu. Tetapi ada seorang perempuan yang merasa jadinya karena kehilangan suami itu atau karena diceraikan itu nembaknya itu ya. Jadi terus nyerangnya adalah diri sendiri, rasa bersalah terus menerus dan mulai diri sendiri jadi tidak sejahtera. Jadi mulai krisis identitas. Aku benar enggak sebagai seorang wanita yang berkarya, dan itu mulai muncul macam-macam. Dan yang keempat adalah mempertanyakan nilai hidup, spiritualitas, minat atau karier yang berdampak besar pada cara Anda memandang diri Anda. Jadi mempertanyakan semua nilai-nilai hidup ya dari semua kehidupan yang kita alami. Dan yang kelima, terus mencari arti dan makna hidup serta hal yang membuat Anda termotivasi dalam hidup. Ini adalah gejala-gejala identitas ya. Jadi kalau yang kelima ini lebih kepada kalau seorang sudah sampai pada tahap tertentu ya. Kalau sudah menikah ya anaknya sudah mulai gede. Ya Tuhan mau apa lagi ya di dalam tahap ini. Atau kalau kita ini sudah selesai menyelesaikan S1, S2, mau apa ya. Nah, yang kelima ini adalah sesuatu yang positif. Krisis identitas yang positif untuk mencapai yang lebih tinggi atau lebih luas lagi. Banyak perempuan mengalami krisis identitas yang tidak menemukan jawaban. Dan lambat atau tidak tahu caranya untuk bangkit menjadi pribadi sesuai dengan panggilan Tuhan. Karena terjebak kepada krisis ini. Dan kalau terjebak dalam krisis ini, bisa stuck di remaja, bisa stuck di alumni, di dewasa, stuck setelah jadi ibu rumah tangga, mengalami stuck pergumulan krisis ketika anak-anak sudah mulai gede, meninggalkan rumah, atau stuck ketika kita merasa usia kita tertentu, di usia tertentu belum menikah, di usia tertentu belum punya anak. Nah, kemudian mulailah itu banyak krisis dan tidak menemukan jawaban dan tidak bangkit. Nah, kalau nggak bangkit seperti apa? Terpuruk. Sehingga peran kita sebagai seorang perempuan yang mestinya bisa dipakai Tuhan secara luas tidak lagi terjadi.